bersama Allah lama sangat, tak sabar. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sekedar mukadimah saja sambil nunggu yang datang. Kita akan membincangkan tentang satu buku yang ditulis oleh Ustazi wa Syaikhi Syekh Yusuf Al-Hasani. Judulnya Madrasah Salaf. Ini beliau tulis adalah ceramah beliau pada tahun 2006 di Yayasan Jendrani, kalau tak salah. Karena beliau menulis ke dalam bahasa Arab, kemudian saya yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, baru kemudian saya kirim ke Jendra untuk dialih bahasakan ke bahasa Melayu. Baru tahun ini ketika beliau datang pada Desember kemarin pada acara seminar tasawuf yang diselenggarakan oleh Mufti Wilayah di Aikim, buku ini oleh Ahbab yang murid beliau di Malaysia dicetak menjadi sebuah buku. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu juga buku ini kita diskusikan, terakhir mendiskusikan di mana-mana kita di Pulau Pinang kemarin dan di tempat lain. Dan alhamdulillah 2 bulan yang lepas pun kita ada diskusi buku beliau juga, Syekhna Yusuf, tentang rububiyah uluhiyah ya. Nah, sekarang buku beliau yang kedua tentang Madrasah Salaf. Untuk mempersingkat waktu, kita lihat di muka surat 6 atau sebelumnya 3 dulu. Madrasah Salaf, kebangkitan, keperluan dan praktik. Kita melihat Madrasah Salaf, bagaimana membangkitkannya sekarang, dan kita perlu kepada madrasah ini sekarang, dan kita juga kena praktikan ya, Madrasah Salaf ini sekarang. Kita tahu Rasulullah SAW pernah bersabda, khairul qurun qarni, ya, summa yali, ya, summa yalihi wa yali fayalihi atau kama qala. Sebaik-baiknya abad adalah abadku, kemudian abad berikutnya dan abad berikutnya. Nah, Nabi menyebut 3 kali sebaik-baiknya abad-abadku bersama sahabatku. Ini generasi pertama. Kemudian katanya summayali, kemudian abad berikutnya, ini generasi kedua. Kemudian juga abad berikutnya lagi, ini generasi ketiga. Kita kenal dengan istilah sahabat, tabi'in dan tabi'in at-tabi'in. Yang itu kalau kita lihat dari segi personilnya, pelaku sejarahnya. Tetapi kalau kita lihat dari hitungan waktu ya, secara historis, ada yang mengatakan 3 generasi itu berada pada 150 tahun pertama. Tetapi yang mengatakan 150 tahun pertama ini ya, tinjauannya secara ilmiah, bukan melihat kepada realitas sejarah. Alasannya karena segala yang terdapat dalam 150 tahun pertama dapat dijadikan satu dalil kehidupan bagi generasi selanjutnya, baik tentang amal Islam atau ilmu Islam. Apa yang terdapat dalam 150 tahun pertama ya, maka itu dikatakan benar. Yang terdapat di situ menjadi referensi dan rujukan kita.
Jika ada di 150 tahun pertama yang kita lakukan hari ini benar, karena 3 generasi ini dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hitung 150 tahun itu adalah lahirnya Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i, dikatakan bukan kurun yang terbaik. Akan tetapi jumhur berpendapat bahwa hadis ini abad berikut karena pakai korn, maka korn itu 100 tahun, sehingga Nabi menyebut 3 kali korn, maka 300 tahun. Maka salaf adalah generasi ketiga, generasi 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, dan 100 tahun ketiga. Ini dikatakan salaf. Karena salaf itu bukan sebuah mazhab, ya, tetapi salaf itu sebuah masa tertentu yang kegemilangan Islam terdapat di situ, di mana orang setelah abad ini disebut khalaf. Salaf dahulu maknanya, dan khalaf adalah kemudian. Maka secara terminologi bahwa salaf itu adalah 3 abad pertama. Selepas itu disebut khalaf. Tetapi secara etimologi, secara bahasanya, salaf adalah duluan, khalaf belakangan. Ini salafnya ini khalafnya dia, dan seterusnya. Ulama Melayu dulu kita itu salaf bagi kita, dan kita khalaf, dan seterusnya. Maka tidak ada kata salaf itu menunjukkan sebuah mazhab. Mazhab kita salaf, sehingga kita harus menyertai predikat Muslim. Kita ini harus yang bermanhaj salaf. Mereka ada yang menyebut katanya manhaj salaf. Sebetulnya apa yang dimaksud manhaj salaf? Konkretnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Apakah maknanya kembali ke abad pertama di masa Rasulullah kepada Al-Quran dan hadis? Maknanya pemahaman ulama yang sudah dilakukan berabad-abad perlu diulang. Salah, kita kembali menghayati Al-Quran dan hadis. Maknanya dia akan menciptakan ilmu baru lagi, ilmu nahwunya, sorofnya, balaghahnya, usul fikihnya, karena dia kira keliru. Kan begitu, mau nggak mau pemahamannya kalau kembali ke manhaj salaf dengan Al-Quran, kembali kepada Al-Quran dan hadis dalam arti kita tidak menghiraukan semua kata ulama yang selepas itu, maknanya dia mengulang sejarah. Padahal kata khalaf adalah orang yang mengikuti, melanjutkan, mengembangkan apa-apa yang dilakukan oleh salaf. Setiap orang dituntut untuk berusaha terus menyebarkan agama Islam dan menjawab perkara-perkara baru dengan Islam. Selalu Islam yang dikatakan hidup selamanya. Dikatakan nanti bisa hidup di tempat manapun dan di masa apapun, di kulli zamanin wa makanin. Itu kan adanya salaf khalaf dan seterusnya. Tapi kalau itu kita mungkin banyak paham tentang perkara ini. Itu yang di halaman ke-6. Itu yang dikatakan siapakah salafus saleh itu. Secara etimologi masa lepas.
yaitu setiap orang yang terdahulu. Secara terminologi adalah masa keemasan yang merupakan paham dan praktik yang bersih terhadap referensi ideologi dan agama, sebelum munculnya mazhab-mazhab yang terjadi setelah perluasan dan masuknya filsafat non-Islam kepada pemahaman salafus saleh terhadap Islam. Maka sebetulnya yang dimaksud salaf itu di masa Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ini di abad pertama. Dan setelah itu khalaf. Ini kita lihat ada perbedaan tinjauan. Kalau tinjauan dari lafal qarni sumayali sumayalinya qarn tiga. Dan kita lihat dari mazhab 4 imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Imam Hambali wafat di 200 berapa 40 atau berapa. Artinya di abad ketiga. Imam Syafi'i wafat di 204 dari 150. Nah, ini kan secara ilmiah mereka menyebut salaf yang ada di sini. Imam 4 itu salaf. Orang yang hidup di abad 100 sekian, 200 sekian dan sampai 300 disamakan salaf. Atau 300 sekian ini sudah masuk ke salaf. Ini dijelaskan semuanya agar kita tahu orang nanti menggunakan kata salaf, dia kata di abad ini, tetapi ketika ada ulama yang tidak sesuai dengan pandangan dia, oh tak, salaf itu Rasulullah SAW. Karena salaf adalah, dia kata Imam Ahmad zaman sahabat. Kemudian ini abad ketiga, keempat, kelima sampai abad ke-9. Di sini ada yang bernama Al-Imam Ibn Taimiyah. Ini dinamakan salaf. Lalu di sini di abad ke-200 sekian adalah Imam Ahmad. Ini dia juga dinamakan salaf. Dan ini salaf. Jadi ada yang salaf hanya ini bagiannya. Selainnya nggak tahu apa namanya. Mungkin namanya salaf. Salaf obat aja, obat luka aja, pembunuh apa? Salaf. Yang paling akhir sekali salaf yaitu di abad 12. Nah, sampai hari ini yang mengaku salaf. Jadi mau nggak mau kita kalau sekarang mengaku salaf model baru adalah salaf 1, 2, 3, 4. Yang lain jangan hirau, semua keliru, salah dan perlu di. Nah, barusan kita mendengar salaf itu maknanya begitu, bukan begini. Imma 3 abad, imma 150 tahun, dan selebihnya adalah khalaf. Dan khalaf adalah pengikut penyambung salaf. Dan selalu begitu. Jika seperti ini, maka ini ada iskal, ada problem di sini. Kenapa? Nah, itu sebabnya buku ini disebut Madrasah Salaf. Artinya apa yang terjadi di abad ketiga? Coba kita lihat di halaman ke-8. Syekh Rayusir mengajak untuk memahami Madrasah Salaf. Yaitu dia mengambil satu contoh seorang yang lahir di 210 1283. Satu ulama yang lahir 201 dan 283 wafat, yang bernama Abdullah bin Sahal At-Tusturi, seorang ulama yang lahir di tahun 201 dan 283. Beliau tidak perlu mengambil contoh di abad yang pertama, kedua, yang diambil contoh abad terakhir saja. Artinya kalau yang paling terakhir ini punya sentral madrasah salaf dalam dirinya, lebih-lebih yang sebelumnya.
Jadi kalau kita ambil contoh satu ulama orang soleh yang hidup di abad ini, ambil aja satu contoh, maka di dalam dirinya ada 3 praktek Islam, yaitu menjadi madrasah salaf. Tidak lepas dari 3 itu. Nah, di halaman 8 ini dikatakan pusat metode salaf. Nah, ini asalnya saya dalam bahasa Indonesia disebutnya sentral. Ya, sentral metode salaf. Atau ini diganti pusat apa sesuai dengan yang dimaksud ya, oleh penulis Serma Yusef. Sentral atau pusat metode salaf. Kini kita berbicara tentang satu titik pembicaraan mengenai praktik salaf soleh atau masa keemasan tadi terhadap 3 sentral metode yang telah berlaku serta diakui oleh ulama khalaf. Bahwa ulama yang selepas itu mengakui ada 3 sentral yang dilakukan oleh orang-orang salaf tentang agama ini, risalah ini, Islam ini. Ada 3 sekali itu. Dan ulama khalaf, orang khalaf ya, melakukan 3 hal ini karena ada di salaf. Lalu Syekh Yusef dalam buku ini mengambil satu pribadi, contoh satu orang saja, Abdullah At-Tusturi. Di sini cuma kutipan perkataan-perkataan beliau saja mengenai 3 sentral itu. 3 pusat itu, pertama pusat akidah. Tiga sentral ini yang pertama adalah akidah, kemudian syariah, kemudian akhlak. Ada satu yang perlu kita pahami, kalau di dalam istilah hadis yang Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam. Pertama Islam kan, ini susunan tak penting, susunan juga itu ada tinjauan histori, tinjauan ilmiah dan tinjauan amaliyah. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Rasulullah pernah ditanyakan apa itu ihsan, Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Tapi kemudian ulama memberikan istilah Islam itu syariah. Ini istilah ulama. Iman itu akidah, dan ihsan itu adalah akhlak. Kemudian berkembang lagi istilah Islam syariat adalah amal katanya. Lalu iman akidah ini adalah i'tikad, keyakinan. Yang disebut ihsan akhlak mereka sebut adab. Satu generasi ada menyebutkan perkara 3 dengan istilah ini, ada dengan istilah ini, ada dengan istilah ini. Ya. 3 madrasah ini, 3 sentral ini ada dalam salaf. Ada lagi yang paling terakhir adalah fiqih. Setelah fikih kemudian di sini adalah tauhid, dan yang di sini adalah tasawuf. Maka ihsan, akhlak, adab, tasawuf ini nama ya, sesuai dengan perkembangan terminologi. Begitu juga iman, akidah, i'tikad dan tauhid, Islam, syariah, amal dan fiqh. Ini yang dimaksud 3 sentral, akidah, syariah, akhlak, atau istilah itu. Bahwa inilah yang dihasilkan oleh ulama salaf. Seluruh ilmu keislaman lahir dari 3 sentral ini. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang, kemudian ada abad-abad modern muncul di dunia Islam, ada Universitas Islam, Institut Islam. Maka ada yang namanya fakulti usuluddin, akidah, dan fakulti syariah. Tapi tidak ada fakulti tasawuf.
Tidak ada kan? Cuma dua saja. Ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa Barat tidak punya option atau tidak punya metodologi terhadap tasawuf. Bahkan yang ada tasawuf dikaji oleh Barat penuh dengan kritik, menyalahkan, memburukan dan sementara ilmu-ilmu lain mereka kaji dengan seksama. Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Kalau kita lihat abad pertama, kedua, ketiga, keempat, ulama semua menulis tentang tiga sentral ini. Fikih, kitab fikih itu banyak sekali. Mula abad kedua sampai hari ini. Begitu juga kitab tauhid, mula abad awal kedua. Fikih bahkan akhir pertama sudah mula. Dan tasawuf pun mula pertengahan abad kedua sudah mula ada orang menulis tentang tasawuf, dan sama banyaknya karya, buku, kitab yang ditulis sepanjang abad mula salaf sampai khalaf tentang tiga bidang ini. Bahkan tiga bidang ini dari dulu punya madrasah. Madrasah Syafi'i, madrasah Asy'ari. Nah, ini kan menunjukkan tiga sentral ini, dan madrasah Junaidi tasawuf, dan termasuk madrasah Sahal At-Tusturi, di mana tiga tokoh itu punya konsep terhadap tiga bidang ini. Ini sentral madrasah salaf. Tak ada satu buku pun di antara abad ini, kedua, tiga, terus yang satu bidang pun yang ingin menghilangkan satu dengan lainnya. Tak ada. Sampai sekarang kita tidak jumpai satu buku atau satu madrasah yang mengatakan madrasah ini tidak ada. Ini bukan dari Islam, ini dari luar Islam, ini tidak boleh. Ini bukan dari salaf, tak ada. Abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, tidak ada 10. Tidak ada satu ulama pun dari mana-mana madrasah yang ingin menghilangkan, membuang, apalagi mengeluarkan dari Islam tiga sentral ini. Tak ada. Satu buku pun tak ada. Tetapi baru mula ada di Barat sejak abad 17 Masehi, berbicara tentang tasawuf. Tetapi kata-kata ini sama dengan Buddha, ini sama dengan Hindus, ini sama dengan filsafat Yunani, ini sama dengan, dan seterusnya. Ini berarti ada pengaruh dari luar Islam. Bahkan lagi awalnya ini pengaruh dari luar Islam, tapi akhirnya mengatakan ini bukan dari Islam. Jadi referensi yang ada yang menghilangkan satu sentral bidang ini adalah dari orientalis Barat. Baru dilanjutkan oleh satu kelompok yang wallahu a'lam kenapa ada kelompok ini dalam tubuh Islam dan berbicara atas nama Islam murni, tetapi menghilangkan satu sentral di dalam tubuh Islam. Jadi ada dua referensi sekarang umat Islam. Satu kelompok itu, kedua sekuler, orang orientalis. Cuma dua kan. Saya bukan pernah sampai hari ini saya menantang. Kalau ada buku di abad salaf saja yang menyalahi tasawuf, mungkin saya akan taubat dari tasawuf. Ada satu buku aja, tak perlu banyak, kecil pun, satu halaman gitu. Ada ulama yang mengatakan tasawuf tak ada, sudah tobat. Kenapa ada? Jadi berani cakap begitu. Sampai saya katakan kalau meskipun buku itu kecil, meskipun sekecil ini, wah ini rumah saya, kereta saya, semua saya jual untuk beli buku ini, saya mau. Dan saya bersumpah atas nama Allah. Tetapi kalau
dari buku, didapat dari barat dan dari kelompok itu banyak sekarang. Ya, dan ini perlu kecerdasan pemahaman Islam secara kafah. Sekedar maklumat, informasi, Anal Fakir kemarin ikut muzakarah ulama se-Asia Tenggara di Aceh. Mulai hari 8 pergi ke sana, tapi muzakarah itu 2 hari, 9 dan 10. Saya tak tahu motif muzakarah itu apa, cuma saya dijemput untuk hadir di sana. Dan uniknya saya utusan Malaysia, bukan utusan Indonesia. Dan ada ulama-ulama Malaysia dari UKM, dari USIM, dari apa, ulama-ulama pondok-pondok pesantren juga yang punya. Dan setelah saya jumpa di airport, ini sufi semua. Ini saya tanya, kita ini bincang apa di sana? Saya dijemput tapi tak bagi tahu apa yang akan dibincang. Ya, karena saya sudah bertanya dari awal, karena kita mau siapkan kan, kalau apa yang dibincang. Wah, memang ulama yang ilmunya banyak, ya apapun oke, kita perlu ada persiapan. Nah, jadi di airport itu baru saya dengar apa? Saya bagi tahu bahwa saya berbincang tentang pendekatan tasawuf terhadap penyebaran Islam di Aceh dan Tanah Melayu. Nah, saya punya konsep cuma 6,5, 6, 7 muka surat makalah itu, tetapi sampai di airport dikata kita tak boleh cakap dari luar Aceh, tak boleh cakap. Kenapa? Kerajaan ada melakukan intervensi. Yang cakap orang Aceh saja. Indonesia boleh, Indonesia pun tak boleh, Aceh saja. Oh, maksudnya kalau Indonesia boleh, saya akan tukar, saya berarti utusan Jakarta. Tapi ternyata tak boleh. Apalah pergi ke sana. Jadi semua ulama yang dapat sebelumnya boleh bagi ucapan, tak ada satupun dari Singapura, dari Malaysia atau dari Thailand, tak ada satupun yang boleh cakap. Di hari pertama, ternyata yang bicara semua daripada kerajaan, bicara tentang syariat Islam yang konon Aceh. Aceh kan boleh mendapatkan keistimewaan dari pemerintah Indonesia untuk melaksanakan syariat Islam 100%. Dia bincang mulai zuhur sampai tengah malam. Ada 4 profesor, doktor, dan ulama bercakap tentang syariat Islam. Nah, hadirin ulama yang dari Malaysia, dari Jawa, dari Sumatera, negeri lain, Sumatera dan Sulawesi, termasuk Malaysia, pening duduk di situ. Ini dalam kad jemputan, dalam tajuk-tajuk muzakarah, tak ada yang dibincangkan itu. Jadi semua itu bengong ya. Jadi kita mau cakap apa ini?